Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi DG Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah Pelkat Gerakan Pemuda ini dengan menyanyikan Mars Pelkat GP. Selamat malam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita dapat berjumpa di dalam ibadah Pelkat GP ini. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mulia nama
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kami kekuatan Roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kitab Bakti 49, Pasti Lemah Lembut. Kita akan menyambut pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari bacaan Alkitab hari ini, Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 15. Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuknya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan
dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah membaca Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 15. Kitab Yesaya ini disampaikan oleh Nabi Yesaya bin Amos yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Nabi Yesaya hidup di masa raja-raja kerajaan Yehuda, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Di sini bangsa Israel melanggar perjanjian Sinai dengan Musa, yaitu melanggar perintah Allah dengan menyembah berhala. Adanya ketidakadilan sosial dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka juga melanggar perjanjian dengan Daud, yaitu penyelewengan dengan juga menyembah berhala, seperti mempersembahkan anak kepada daya Molek, praktek-praktek sihir, dan sebagainya. Padahal seperti pada lagu pembukaan tadi kita harus memuliakan namanya. Jangan sekali-kali ada Allah lain yang dimuliakan, karena Allah kita Maha Pencemburu. Memang tidak mudah bagi Nabi Yesaya saat itu melaksanakan pelayanannya. Dia membawa tuntutan penghakiman dari Allah atas segala dosa bangsa Israel pada saat itu. Ada beberapa kutukan yang akan diterima oleh Israel. Dan yang paling besar adalah penghukuman, pembuangan ke Babel. Tetapi Yesaya juga meyakinkan kepada bangsa Israel tentang proses restorasi setelah pembuangan itu. Sulit bukan bagi suatu bangsa yang akan menanti akan datangnya hukuman Allah. Bisa kita bayangkan hal itu kalau terjadi pada kita masa sekarang. Generasi Z dengan revolusi industri 5.0, personalisasi peralatan, atau dengan era society 5.0. Kita akan menghadapi hukuman, tapi dengan janji restorasi. Tapi itulah yang harus dilakukan Yesaya, yang harus menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel. Kitab Yesaya terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai 39 dan bagian yang kedua yang kita baca dimulai pasal 40 sampai 66. Pembagian ini tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani. Dan pada bagian kedua ini disebut kitab Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua. Pada bagian kedua inilah diceritakan tentang pembebasan bangsa Israel dari cengkraman kekuasaan Babel. Kebebasan ini bukanlah hasil usaha dan upaya orang Israel, melainkan karena tangan Tuhan jugalah yang memberikan kepada mereka kebebasan untuk pulang ke tanah air mereka.
Cara Allah membebaskan mereka adalah dengan memakai Raja Kores dari Persia. Seorang raja yang tidak mengenal Allah Israel. Dia bukan bagian dari perjanjian Tuhan. Namun dia dipakai dalam kuasa Allah untuk menjadi saluran pembebasan bagi bangsa Israel. Allah selalu punya cara dan jalan yang tidak pernah kita duga. Di masa dulu, tapi juga di masa sekarang. Untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah-masalah hidup kita. Untuk menyatakan kuasanya dan untuk menyatakan kasihnya kepada kita yang menjadi umat Tuhan. Rekan Gerakan Pemuda penerus pelayanan ini. Perikop kita ayat 12-19 ini menggambarkan kehidupan umat Israel yang sebenarnya. Bahwa mereka percaya kepada Allah. Namun mereka juga seringkali tidak setia dan meragukan kuasa Allah itu dalam kehidupan mereka. Istilahnya dari salah seorang GP sendiri, ini kita banget. Kita. Ada seorang ketua GP menyatakan, mantan ketua GP, ini kita banget nih. Dan inilah akar penyebab Israel dibuang ke Babel. Dalam semangat pembaruan karena keselamatan yang dikerjakan Allah bagi Israel, maka Yesaya kembali memperlihatkan kuasa Allah yang ajaib itu kepada bangsa Israel. Seperti ayat 12, Yesaya membuka perikop ini dengan kata tanya. Siapa? Di sini Yesaya hendak menuntun umat Israel untuk berpikir dan membandingkan tentang kehebatan manusia yang dapat menakar air laut dengan lekuk tangannya. Lekuk tangan. Bagaimana caranya menakar air laut dengan tangan sendiri? Juga mengukur langit dengan jengkal tangan. Dengan tangan, mengukur langit dengan jengkal tangan. Tidak mungkin. Atau menimbang gunung-gunung dengan dacing. Dacing itu timbangan yang biasa kita ketemu para pedagang pasar. Dengan buah-buah timbangannya, ada berbagai ukuran. Atau bukit-bukit dengan neraca. Memang kita ini siapa? Bisa melakukan hal itu. Dan ayat 13-14 kembali Yesaya mengulang kata tanya itu, siapa? Siapa yang dapat memberi nasihat kepada Allah? Jelas dari kedua ayat itu, 12 dan 13, Yesaya hendak mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat menakar air laut dengan lekuk tangannya, mengukur langit dengan jengkalnya, atau bahkan memberi nasihat kepada Allah. Kita begitu lemah dan tidak berdaya. Itulah kita, manusia. Lalu pada ayat 15, saya memperlihatkan tentang siapa manusia atau bangsa saat itu. Manusia hanyalah setitik air dalam timbangan atau sebutir debu pada neraca. Sungguh sangat kecil sekali. Yang tentunya tidak memiliki pengaruh dan kekuatan apa-apa di dalam dunia ini. GP yang dikasih Tuhan. Sehingga mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah. Yang tidak luput dari salah dan dosa. Yang punya kekurangan. Sehebat apapun kita, segitu juga kekurangan kita.
Tidak seorang pun yang tidak memiliki hal ini. Segala kekurangan itu selalu terlihat dan timbul dalam pikiran, dalam tindak tanduk kita. Selain kita juga mempunyai beberapa kelebihan. Jadi kita jangan suka berlagak paling benar dan paling pintar. Nanti kita malu kalau orang tahu ada kelemahan kita. Berhati-hatilah. Yang kedua, oleh karena kita lemah, maka kita membutuhkan kekuatan yang dapat menolong kita dalam hidup ini. Dan kekuatan itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat Israel tahu bahwa mereka tidak akan kuat tanpa Tuhan, karena mereka telah melihat, merasakan, dan mengalami akan kuasa Allah dalam hidup mereka. Yaitu kehidupan mereka saat meninggalkan di Mesir. Mereka juga membutuhkan kekuatan Tuhan saat dikejar oleh Firaun, sehingga mendapatkan perlindungan dari tiang awan. Dan pada akhirnya Laut Teberau pun bisa dibelah oleh Musa demi menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan setelah itu Tuhan memberikan mana, roti mana untuk makan. Dan pada saat menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel relatif tinggal lenggang kaki tanpa perlawanan. Tetapi keinginan terus menggoda bangsa ini untuk meninggalkan Allah demi mengikuti yang disebut kesenangan duniawi yang ditawarkan bangsa di dunia hingga saat ini. Maka akhirnya ketika Israel meninggalkan Tuhan Allah, disitulah mereka menjadi lemah. Disitulah mereka menunjukkan kelemahan mereka dan menerima hukuman Allah, yaitu berada dalam cengkraman bangsa Babel. Satu tindakan yang harus dibayar mahal oleh bangsa ini. Jadi hati-hati bro, jangan sampai itu terjadi pada kita. Dalam kelemahan Israel, yang ketiga, dalam kelemahan Israel, Allah dalam kasih-Nya kembali lagi datang untuk menyelamatkan mereka. Karena Allah itu memang penuh kasih yang senantiasa memegang setiap janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Janji itu telah tetap dilaksanakan oleh Tuhan. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel serta kita sekalian yang mengaku umat dan percaya kepadanya. Selama kita selalu mengamini dan menjalankan akan firman-firman-Nya. Apakah kita pernah mengalami akan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Kita yang lebih tahu. Yang keempat, dalam semangat pembaruan hidup umat Israel, maka firman Allah memperlihatkan kepada mereka akan kuasa Allah yang tidak tertandingi oleh ilah-ilah lain, kekuatan lain dari bangsa-bangsa lainnya. Sering kita lupa atau tak sadar kalau itu semua bukan dari siapa-siapa. Kadang kita juga tidak mampu melihat dan mengingat akan kuasa Allah yang sudah diberikan kepada kita. Padahal kuasa itu kuasa yang maha dahsyat. Kita terkadang menjadi buta iman kala melihat segala kenikmatan yang kita alami. Kita lupa bahwa Allah kita tidak tertandingi. Yang kelima, kita memang manusia lemah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi manusia yang beriman dan bermakna. Kita bisa bermakna dan menjadi berkat bagi
keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, gereja kita, bangsa dan negara kita. Rahasianya adalah kita harus hidup bersama senantiasa dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kita harus bergumul dan menikmati berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah kalian masih terus melakukan komunikasi dengan Tuhan? Tidak hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam tindakan. Cobalah uji akan komunikasi kita bersama Tuhan. Ini menjadi satu pengalaman yang penting dalam menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Datanglah bersama Tuhan melalui doa kita, melalui apa yang kita perlukan, dan amininya. Lihat bagaimana Tuhan menjawab. Itu komunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya melalui berdoa, kita bisa meratap dengan Tuhan. Kita bisa menangis untuk menyatakan keinginan kita. Tapi kita juga harus membuka hati kita dikala Tuhan memberikan jawaban. Itulah yang kita sebut nurani. Enam, masa muda. Ini adalah masa kemasan, masa berprestasi. Dan biasanya orang-orang muda selalu ingin unjuk gigi. Sebuah generasi yang dipenuhi dengan kekuatan, semangat, ketangkasan, dan kepintaran. Itu adalah anugerah dari Tuhan bagi kita. Semuanya tidak datang sia-sia. Semua karena kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Tapi semuanya akan hilang jika kita meninggalkan Tuhan. Tetapi akan bermakna dan menjadi berkat jika kita melibatkan Tuhan, bersama Tuhan, dan selalu berdoa beriringan, sehingga masa muda akan menjadi kenangan yang indah dan berkesan di sepanjang sejarah kehidupan kita. Gerakan pemuda yang dikasih Tuhan, yang dipercayai Tuhan. Beberapa bulan lagi kita akan mempunyai banyak ladang Tuhan yang membutuhkan kehadiran, uluran tangan, kerelaan, jamahan kalian. Kalian orang-orang muda yang harus menggarapnya, yaitu melalui pelayanan kategorial atau pelkat dan komisi, atau bahkan melalui berbagai unit-unit pelayanan yang selama ini juga kita kenal sudah ada. Seperti misalnya tim streaming, tim Pokja, tim Satgas Covid, panitia Natal, tim kunjungan, termasuk pemilihan presbiter, atau bahkan paduan suara dan vokal group. Ini adalah ladang-ladang yang bisa kalian pakai untuk menunjukkan bahwa kalian, kita semua adalah bagian dari keselamatan Tuhan. Kita berterima kasih melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberikan dahulu kepada kita, sudah menjanjikan keselamatan bagi kita. Maka sepantasnya lah kita bersyukur akan hal itu melalui tindak tanduk kita. Mari datanglah mendekat, jangan kalian menjauh. Tuhan membutuhkan tenaga-tenaga muda untuk bersama-sama ikut melayani jemaat ini, keluarga kita ini, melayani adik-adik kita ini. Orang-orang muda, kalian bisa mengambil beraktivitas, berkarya dan melayani Tuhan. Karena waktu tidak bisa kita beli.
dan waktu tidak bisa kembali. Selagi kalian ada kesempatan dan ada waktu, gunakan waktumu melayani Tuhan di jemaat kita ini. Tidak perlu saling tunggu. Kalian adalah tiang penerus estafet pelayanan ini. Persiapkan diri, belajar dan berpraktek dari sekarang, agar nanti kalian siap menerima estafet kepimpinan ini. Tak ada yang bisa menerima estafet begitu saja, tanpa melalui dan mengalaminya. Tidak berlaku selain kita menjalaninya dan menikmati pekerjaan pelayanan ini. Semangat kaum GP. Amin. Kita akan menjawab firman Tuhan dengan menyanyikan KMM 109. Kita akan melaksanakan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan diakhiri dengan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami percaya kami ada saat ini itu karena kasih setia Tuhan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, dalam sepanjang jalan kehidupan kami tetap menyerahkan kehidupan ini di dalam tangan-Mu. Dan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tetap bekerja dan berkarya dan melayani Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, juga bagi keluarga kami, orang tua kami, kakak beradik kami, atau orang-orang yang tinggal bersama dalam rumah kami. Juga kami berdoa bagi jemaat kami ya Tuhan, jemaat Immanuel Bekasi, biarlah Tuhan tetap menyertai, sehingga jemaat ini boleh terus bersekutu dan melayani Engkau, melalui karya-karya dari setiap anggota jemaatnya. Demikian juga bagi gereja kami ya Tuhan, Tuhan berkati, tidak hanya kami, Jemaat Immanuel Bekasi, tapi seluruh gereja untuk terus berkarya melayani Engkau dimanapun berada. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah negara kami, agar setiap perjalanan kehidupan bangsa dan negaranya Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparat negara, dari presiden sampai
tingkat bawah, agar semuanya dapat menjalankan tugas-tugas dengan takut akan Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan, kami sebagai bangsa dan negara ini dapat melalui proses pandemi COVID ini dengan baik dan semakin baik ya Tuhan, melalui pemimpin kami, sehingga kami dapat terus bertahan untuk menyelesaikan pandemi ini sehingga bisa menjadi endemi, sehingga kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi PHMJ yang bertugas, presbiter, korsek, Tuhan berkati agar dapat menjalankan segala tugas-tugas yang Kau emban di dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah melalui apa yang dilaksanakan, diputuskan bersama kelompok presbiter ini ya Tuhan, semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan dapat melayani jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Tuhan berkati juga unit-unit pelayanan yang ada, baik Pelkat, komisi, kantor gereja, bahkan tim-tim panitiaan. Tuhan berkati semua misi yang ditugaskan, yang diembankan dan menjadi tugas mereka, mereka dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati sebagai ungkapan terima kasih atas segala keselamatan dan penyertaan yang sudah Engkau berikan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gerakan pemuda, Kau berkati pengurus baik dari tingkat jemaat hingga tingkat sektor, dari sektor 1 sampai sektor 9 dan Pospel Karangsatria. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, agar mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan tulus melayani jemaat-Mu ini ya Tuhan. Akan mereka menjadi corong yang baik untuk dicontoh dari para anggotanya, gerakan pemuda. Dan terus pelayanan ini berkembang di dalam gerakan pemuda, baik di tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, maupun di dalam tugas-tugas sebagai jemaat-Mu. Tuhan juga memberkati para gerakan pemuda yang dalam pergumulan atau mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan tetap menyertai mereka ya Tuhan. Kau memberikan, mengabulkan permohonan mereka ya Tuhan, yang dapat menguatkan mereka untuk terus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya Tuhan. Kau senantiasa menyemangati mereka ya Tuhan. Dan Tuhan menyertai di kala kesulitan mereka yang mereka hadapi. Tuhan juga berkati akan rekan pemuda yang dalam pekerjaan dan dalam pendidikan. Biarlah semua itu boleh mereka laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk membekali kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik ya Tuhan, untuk meningkatkan kemampuan keahlian mereka. Tuhan juga berkati gerakan pemuda yang berulang tahun. Biarlah ya Tuhan, sukacita mereka ini boleh mereka rasakan dan mereka memberikan bagi orang-orang di sekitar mereka, baik sesama gerakan pemuda maupun orang lain di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk terus memotivasi diri dan menyemangati diri kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus melayani Kau melalui ibadah pada hari ini dan juga pada kesempatan lain. Terima kasih ya Bapa, terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan bersyukur mengingat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita akan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampaikanlah persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita akan menyanyikan PKJ 265 bait pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan tulang hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
PKJ 285 bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.